Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara akan membahas terkait dengan agama. Kenapa agama ini harus dibahas? Karena terkait erat dengan penegakan agama tauhid. Jadi pada saat penegakan agama tauhid nanti ada hal yang mungkin berbeda dari apa yang kami pikirkan atau apa yang kami wacanakan dengan apa yang saudara pikirkan. Karena banyak atau opini yang berkembang di masyarakat adalah kebangkitan Islam. Nanti akan saya jawab. Saya akan bahas dulu terkait dengan agama. Untuk suatu sistem kepercayaan atau keyakinan dianggap menjadi agama itu ada 5 syarat pokok yang harus dipenuhi. Yang pertama, siapa Tuhannya? Ada nggak Tuhannya? Yang kedua, siapa deklarator atau pengusungnya? Yang ketiga, ada nggak ritualnya? Yang keempat, ada nggak tuntunan atau kitabnya? Yang kelima, ada nggak keterkaitan antara hidup dan mati? Kita ambil contoh Islam. Apakah Islam itu sebuah agama? Kita cek sekarang. Apakah Islam ada Tuhannya? Jelas, Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang mendeklarasikan agama Islam atau mengusung nama agama tauhid dengan nama agama Islam? Rasulullah Muhammad SAW. Adakah kitab sucinya? Tuntunannya ada, Al-Quran dan hadis. Al-Quran lah, terutama Al-Quran. Adakah ritual atau ibadahnya? Ada, sholat, zakat, puasa, haji. Adakah keterkaitan antara hidup dan mati? Jawabannya ada. Orang yang hidupnya berbuat baik mendapatkan surga, orang yang hidupnya berbuat jahat mendapatkan neraka. Sekarang kita cek umat Yahudi. Apakah ada Tuhannya? Ada, Yahweh. Apakah ada pendeklarator atau pengusungnya atau nabinya? Ada, Musa. Apakah ada kitabnya? Ada, Torah atau Taurat. Apakah ada ibadah atau ritualnya? Ada, di tembok ratapan. Apakah ada hubungan antara hidup dan mati? Ada. Orang Yahudi berpikir mereka itu berhak atas surga kalau meninggal, kalau mati. Kita cek Nasrani. Apakah Nasrani punya Tuhan? Ada. Bapa atau Allah. Apakah ada deklaratornya? Ada. Isa atau Yesus. Apakah ada kitabnya? Ada, Injil. Apakah ada ibadahnya? Ada, kebaktian. Kemudian, apakah ada hubungan antara hidup dan mati? Ada, surga dan neraka itu. Kita cek agama Hindu. Apakah Hindu ada Tuhan? Ada. Dalam sistem
Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Shiva. Apakah Hindu ada pengusungnya atau ada deklaratornya? Tidak ada. Jadi Hindu sebenarnya tidak ada penanggung jawab. Acarya yang saya tahu itu dia memang tokoh besar agama Hindu, tetapi bukan deklarator seperti halnya Musa terhadap Bani Israel, Yahudi, sebagaimana Nabi Muhammad terhadap Islam, sebagaimana Siddhartha Gautama terhadap Buddha. Apakah agama Hindu ada pengusungnya? Tidak ada. Apakah agama Hindu ada tuntunan atau kitabnya? Ada, Weda. Apakah ada ajaran atau ada ritualnya? Ada. Salah satunya Nyepi, Sarasvati, dan lain-lain. Apakah ada hubungan antara hidup dan mati umat Hindu? Ada. Bahwa umat Hindu kembali ke alam. Kita cek agama Buddha. Apakah agama Buddha ini ada Tuhannya? Belum ada. Apakah Buddha ini ada deklaratornya? Ada, Siddhartha Gautama. Apakah ada kitabnya? Ada, Tripitaka. Apakah ada ritualnya? Ada, Waisak. Apakah ada hubungan antara hidup dan mati? Ada, karma. Orang yang berbuat baik pada hidupnya, maka dalam kehidupan selanjutnya dia akan mendapatkan karma yang baik. Nah, ini faktanya seperti itu. Nah, kenapa diangkat? Kenapa ini saya angkat? Saya mengangkat ini tidak bermaksud untuk menyinggung agama manapun atau siapapun. Ini diangkat untuk membangun cara berpikir kita bahwa faktanya seperti itu, atau setidaknya menurut kami faktanya seperti itu. Nah, kenapa ini diangkat? Karena nanti akan terkait dengan pola penegakan agama tauhid. Gitu. Sehingga didudukkan dulu atau diidentifikasi dulu unsur-unsur yang mendukung atau yang menjadi bagian dalam langkah-langkah penegakan agama tauhid. Gitu. Jadi setelah diidentifikasi agama yang ada, maka nanti ini berperan dalam penegakan agama tauhid. Nah, kemudian selain yang 5 ini, memang yang tercatat di langit agama itu hanya 5. Selain yang 5 ini, itu hanya semacam aliran kepercayaan atau aliran filsafat. Dengan tanpa maksud saya mengecilkan di luar yang 5 ini, memang di catatan langitnya tidak ada. Yang ada hanya 5 ini. Nah, jadi nanti 5 agama ini akan berperan di dalam penegakan kembali agama tauhid. Atau jika tidak mau berperan, akan musnah sekalian. Allah mengizinkan mereka ada jika ikut berperan dan berkarya, dan Allah akan memusnahkan jika menolak dan tidak ikut berkarya. Itu untuk penjelasan terkait dengan agama. Saya mohon semuanya menanggapi dengan bijaksana. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.